sahabat dan keluarga dimanapun berada. Saya ingin berbagi cerita dari atas ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Itu ada pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan Peti Emas ya. Mana di sini adalah pelabuhan kapal sandar ya, baik itu kapal penumpang, kapal pesiar, dan kapal bawa material ya. Ini banyak, lagi sepi nih. Itu kapalnya cuma ada satu. Itu kapal apa ya? Kapal bawa kontainer gitu kayaknya. Ya, yang ini yang banyak rumah-rumah ini bukan rumah, tapi ini pabrik. Ini pabrik namanya arealnya Lami Citra. Lami Citra. Pabrik ini memproduksi pakaian jadi ya, kosmetik, pakaian jadi buat wanita ataupun perempuan ya. Dan memproduksi sandal, baju, dan lain-lain ya. Ini Lami Citra, sekitar 8.000 karyawan. Ini ada karyawannya ini. Karyawannya nggak nampak, tapi di dalam rumah dia kerja. Ini adalah tangki-tangki, ini adalah tempatnya stok minyak ya, minyak yang akan datang dari kapal. Dia akan menimbun di sini. Ada berapa? Ada 6 nih ya, sebelah sana ada sebelah lagi. Ya, ini adalah HRSG yang sedang kami garap bersama tim dan konsorsium ya, dengan GE, Marubeni, HK, JEL, dan TPI ya. Kami salah satunya dari tim TPI membuat HRSG pembangkit listrik ya, pembangkit listrik bertenaga gas ataupun bahan bakarnya gas yang berkapasitas 860 megawatt ya. Itu kalau sebesar itu megawattnya ya Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Padang. Satu unit ini ya, satu unit ini dari itu bisa diteranginya ya, bisa terang buatnya lah. Begitulah daya ataupun kemampuan dari tegangan ataupun tenaganya atau arusnya yang dikeluarkan. Cukup untuk 4 provinsi kalau di Sumatera sana itu. Yang ini Indonesia Power yang dibuat tahun 1990-an ya. Ini lagi mati, lagi down karena terlalu dekat dengan yang sedang dibuat ini. Hanya berapa meter aja, hanya ada 20 meteran aja gapnya ataupun jaraknya, jadi tidak diizinkan untuk beroperasi. Itu namanya stek ya, stek kalau bahasa kita sana ya, cerobong asapnya gitu loh, stek namanya, jenis stek. Dimana di situ akan mengeluarkan gas yang tidak bermanfaat ke atas langit ataupun ke udara. Itu gasnya, itu gas bukan gas asap ya, tapi gas yang tidak berguna lah, asap, jadi bukan asap hitam. Nah, ini namanya turbinnya, turbin daripada itu boilernya, ini turbinnya. Nah, itu switch gearnya. Habis itu udah ada jadi listrik deh itu. Kalau hidup yang dari sini ke sini ya, terus ke situ, dari situlah mengalirnya ke rumah-rumah itu. Induknya itu switch gear namanya itu. Ya, di sana juga ada pabrik tepung Sri Boga, Rose Brand. Nah, itu di situ dia. Salah satu cabangnya di Semarang ini ada Rose Brand, Sri Boga,
ya, tepung terigu itu apa namanya itu, saya paham, yang penting Triboga ya. Itu karyawannya sekitar 2000 orang itu dekat dengan pelabuhan. Kota Semarang ini dekat dengan laut dan pelabuhan. Juga ujung sana ada bandaranya itu, Bandara Ahmad Yani namanya itu. Kalau di Semarang itu bandaranya Bandara Ahmad Yani, bandara internasionalnya. Pelabuhannya Tanjung Emas, terminalnya Triboyo ya. Nah, itu apa, terminal bisnya. Kalau bis, kalau terminal kereta apinya di sana juga itu. Nah, itu di sana dekat Kota Lama ya. Itu Kota Lama ya. Kota Lama Semarang terkenal dengan peninggalan zaman Belanda dulu. Kalau di Jakarta itu Kota Tua lah namanya itu. Kalau di Kota Semarang namanya Kota Lama, tempat santai dan tempat pariwisata. Di situ ada juga itu apa namanya itu, stasiun kereta api, ada 2 unit di situ ya, yang namanya Poncol dan Tawang ya. Kalau yang itu Tawang namanya itu, Poncolnya di sana lagi jauh, agak sana jauh lagi. Nah, itu Poncol namanya. Kalau ini Tawang. Ini kalau daerah ini kemarin namanya ini Ronggo Warsito. Ronggo Warsito namanya ini. Ini daerah ini Ronggo Warsito namanya. Kalau ke sana sudah Tanah Mas namanya ke sana. Ya, di balik gunung sana itu Jogja, Solo, Salatiga, apalagi namanya sana itu, Magelang ya, itu daerah sana itu. Sama kalau ke atas sana itu saya pernah pulang dari situ, namanya apa namanya itu, banyak villa dan hotel dan sebelum itu. Yes, pada saat ini cuaca dan terang dan anginnya sepoi ya, di atas ketinggian. Nah, jadi seperti itulah Kota Semarang. Di sini ada 3 pembangkit listrik berarti ya. Yang ini 1. Nah, ini pembangkit listrik ini. Nah, ini berkapasitas 200 megawatt. Memang lebih besar ya, tapi kecil dia wattnya. Tapi ini kecil tapi besar. Ah, itu bedanya. Ini lagi dalam pembangunan, mungkin 2022 mungkin baru keluar arusnya ini ya, mungkin kalau nggak ada halangan. Ini ada anggota yang lagi kerja, lagi masang atap ya, masang atap ataupun lagi masang roof. Itu sedang saya pantau dari atas. Itu tangki untuk minyak ya, minyak itu akan disalurkan ke situ. Kayak minyak juga loh, bukan nggak kayak minyak ini, kayak minyak. Itu ada lagi HRSG ya, HRSG ini HRSG tahun tinggi ini, tahun rendah lah. Kalau motor itu tahun rendah itu tahun-tahun ya, tahun 90-an di bawah. Unit itu sekitar 90 megawatt ya. Besar juga lah kalau dihadirkan daerah Aceh ya. Mungkin 4 kabupaten bisa diterapkan. Seperti itu 4 kabupaten bisa diterapkannya. Mana dayanya? Karena itu marilah kita berhemat listrik. Pembangkit listrik itu susah dan mahal harganya. Wajar lah kita menaikkan tarif listrik dan pajak listrik serta iuran listrik, karena biaya
Kampung Tampak Loro itu dekat dengan pinggir laut. Saya pernah ke sana itu. Kalau dia siang hari jam 1 ke atas sampai jam 4 sore itu air lautnya naik gitu. Naik masuk ke rumah-rumah. Nah, kasihan itu. Banyak masyarakatnya itu ada berapa RT di situ itu sekitar ribuan lah di situ. Tapi kampung besar itu nampak dari sini agak sedikit. Tapi kalau di itu ramai padat. Di situ saya dah pernah itu ada teman banyak di sana. Dan itu lautnya inilah laut Karimun Jawa namanya ini. Ini di seberang kota itu kalau mau kita nyebrang mungkin ya ke Sulawesi dekat dari sini. Kalau di kapal laut itu banyak kapal laut lagi nyandar. Itu pernah saya lihat di kapal dulu sana sama teman-teman keliling-keliling. Terus mana lagi ya, ini apa namanya nih? Nah, ini bagian listrik ya, dari situ masuk ke sini, dari sini diolah masuk ke Sutet ya. Tower-tower yang Sutet itu, tower-tower yang tinggi-tinggi itu, nah, dari sini asal listriknya. Itu bertegangan tinggi ya, bertegangan tinggi. Nah, tinggi kan? Nah, ini tinggi dia. Ini kalau ibaratnya jatuh ya, nggak akan selamat lah. Oleh karena itu selalu jaga keselamatan kerja, pakai APD yang lengkap, baru bisa naik ke atas ketinggian. Dan kalau tidak berani naik ke atas ketinggian, jangan naik, nanti gemeter, nggak bisa turun. Kalau berani naik silakan. Itu tangki Pertamina ya, tangki Pertamina pengisian BBM dan gas LPG. Nah, salah satunya itu cabang dari Cepu ya, Cepu, Semarang dan sebagainya ya. Itu banyak motor tangkinya di sana, kelihatan dari sini juga banyak motor tangki. Lagi ngisi mungkin. Nah, itu namanya kampungnya Kampung Tampak Mulyo. Kalau yang tadi Tampak Loro, yang ini Tampak Mulyo, yang ini Warang Ronggowarsito. Banyak kali pakai OO semua kalau di sini. Di ujung sana ada lagi tuh, tuh yang putih. Yang putih itu, tapi ke sana itu pabrik kopi Loek, Luwak White Kopi, Kopi Cino, Indo Kopi. Itu di situ pabriknya. Semarang ini pabriknya itu banyak, lebar sekali itu pabrik. Ribuan karyawannya yang bekerja di sana untuk membuat kopi dan akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Jadi pabriknya itu nggak akan pernah berhenti 1 menit pun. Jadi buat kopi terus dia. Jadi kita jangan kurangi kopi ya. Yang bagi yang pekopi. Nah, di sana itu. Itu pabrik apa itu pabrik? Kopi. Puluhan hektar itu lebarnya. Ini jalan lintas ya, ini jalan lintas ini. Itu ada mungkin mobilnya itu ya, nampak tuh ya. Jalan itu flyover ya, flyover itu. Nah, itu ada mobilnya jalan tuh. Nah, tuh. Itu menuju ke Jakarta ya. Flyover menuju ke Jakarta. Surabaya, Jakarta, Kudus, Demak. Nah, itu jalan lintas ke Surabaya ini. Padat ramai penduduknya. Kota Semarang ini rata, bisa dikatakan rata ya, rata dekat pinggir laut, penduduknya banyak, padat. Oh, itu Masjid Agungnya ya, Masjid Agungnya itu di sana tuh, tuh. Lewat Pertamina sana itu ada Masjid Kubah. So, kolom 4 kan ya, 4 welding kolom 4 ya, 4 biji.
Ya, 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 ya. Ya, Pi, ya, ya. Ya, yang sisi barat aja kan. Oh, oke, oke. Yang sisi barat aja. Ya, nanti saya cek ke situ. Ini gambarnya kemarin apa? Ada Ya, itu Masjid Agung Semarang. Besar masjidnya itu. Menampung jamaah, kalau masalah saya itu 8.000 atau lebih kurang 8.000 jamaah bisa ditampungnya itu. Besar sekali memang. Untuk Semarang itu. Itu di situ ada dekat Simpang 5, Mall Matahari di dekat situ itu. Nah, itu Mall Mataharinya di sana. Sujuya, apa lagi? Ya, Lawang Sewu juga di situ. Lawang Sewu, Kota Lama. Ya, Kota Lama itu ada dekat di situ. Kota Lama itu ya Kota Lama. Kalau di Jakarta namanya itu Kota Tua lah. Sama itu. Kota Tua sejarahnya sama Kota Lama itu sama itu. Peninggalan zaman Belanda dulu masih ada di Semarang, masih awet dan tempat hiburan, tempat santai, tempat rekreasi, tempat wisata digunakan orang di sini. Itu ada rel kereta apinya ataupun stasiun kereta api namanya Terminal Tawang, ada 2 di sini. Tawang 1, Poncol 1, sana lagi dari ada 2 stasiun kereta apinya di Semarang ini, Poncol sama Tawang namanya. Di Semarang ini kalau bandaranya di ujung sana lagi, jauh lagi, agak ya 5 menit naik mobil dari sini. Di sana namanya Bandara Ahmad Yani Semarang. Kalau stasiunnya Poncol dan Tawang, kalau pelabuhannya Tanjung Emas. Apanya lagi ya? Kalau Masjid Agungnya ya Masjid Agung Semarang letak. Kalau tempat wisatanya ya Lawang Sewu, Kota Lama, ke sana itu apa namanya itu gunung sana kemarin saya pernah pulang dari situ. Tempat pemandian air panas juga ada di sana. Banyaklah tempat santai di Semarang ini kalau mau, berhubung lantaran pandemi corona jadi ditutup semua. Oleh karena itu kita tidak bisa kemana-mana kalau hari libur pun. Enak memandang dari ketinggian. Ini dari ketinggian divideokan oleh saya 60 meter dari atas permukaan tanah sana ya. 60 meter. Syukur nih tidak begitu panas. Kalau panas tidak kuat kita, ataupun kita tidak tahan ya karena panas. Kondisinya hari ini agak alhamdulillah masih bisa ditahan. Oh, itu apalagi tuh? Oh, itu pelabuhan juga itu pos 1. Itu pos 1 ya, mungkin kapal-kapal membawa sembako ya dari antar provinsi, mungkin ya dari Jawa, dari Sulawesi, dari Medan ya. Itu di situ sandarnya itu kapalnya. Banyak itu sekarang, banyak berapa kapal di situ. Kapal kecil-kecil tapi kapalnya. Kalau kapal pesiar sebulan sekali pasti ada, mungkin 2 kali nongolnya. Besar kapalnya, kapal pesiar. Ya, di atas bukit sono itu paling ujung sana yang putih itu rumah perumahan wali kota Semarang di situ ya. Tempatnya Covid, karantina Covid di sana lah di Semarang itu. Saya pernah juga pulang ke sana. Jadi orang karantina kena virus corona itu di situ, di atas gunung sana ada isolasinya. Ngeri deh. Ya mungkin untuk untuk cerita pada hari ini, berbagi cerita bersama anak rantau. Mungkin ada pendapat, walaupun mungkin Anda atau saudara belum pernah kemari ya, sekurangnya sudah pernah melihat video saya. Kota Semarang adem, nyaman dikunjungi, itu aja.
orangnya ramah-ramah, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.